ada satu nama yang, terus bergema sepanjang sejarah. Seorang jenius militer yang taktiknya dipelajari oleh para pemimpin hebat, dari Caesar sampai Napoleon. Dialah Alexander Agung. Yuk kita bedah kisah hidupnya yang luar biasa ini, sebuah perjalanan epik dari seorang pangeran muda menjadi penakluk dunia yang kita kenal. Aku sekarang adalah Raja Asia. Coba deh resapi kalimat itu. Ini bukan sekedar omongan biasa loh. Ini adalah sebuah pernyataan ambisi yang begitu besar. Sebuah deklarasi yang bakal mengubah peta dunia untuk selamanya. Dan inilah inti dari kisah Alexander Agung. Sebuah hasrat untuk menaklukkan segalanya. Tapi gimana sih caranya seseorang bisa punya ambisi sebesar itu? Nah, setiap legenda pasti punya titik awal. Buat Alexander, semuanya dimulai di bawah bayang-bayang ayahnya yang sangat perkasa sebelum takdir mendorongnya ke puncak kekuasaan dengan cara yang jujur aja, brutal, dan sama sekali nggak terduga. Dari kecil, Alexander ini emang udah disiapin buat jadi orang besar. Bayangin aja, umur 13 tahun, gurunya itu filsuf sekaliber Aristoteles. Cuma 3 tahun kemudian, di usia 16, dia udah dipercaya buat mimpin kerajaan. Ini bukan lagi sekolah biasa, ini program pencetakan seorang penakluk. Tapi jangan kira jalannya mulus-mulus aja. Pas ayahnya meninggal, kerajaannya langsung goyang. Kota-kota besar Yunani yang kuat kayak Athena dan Thebes, mereka ngelihat ini sebagai kesempatan emas buat memberontak, buat ngetes raja muda yang baru naik takhta ini. Terus apa jawaban Alexander? Cepat, brutal, dan sama sekali nggak pakai ampun. Dia nggak nego-nego. Dia ratain kota Thebes dengan tanah. Penduduknya dijual jadi budak. Pesan yang dia kirim ke seluruh Yunani itu jelas banget. Jangan main-main sama gue. Otoritasnya sekarang diukir pakai darah dan rasa takut. Oke, setelah urusan di dalam negeri beres, mata Alexander sekarang ngelirik ke timur. Targetnya bukan lagi sebuah kota, bukan. Targetnya adalah kekaisaran terbesar di dunia saat itu, Persia. Modalnya cuma 42.000 prajurit. Kedengarannya banyak ya, tapi coba bandingin sama kekuatan militer Persia yang jumlahnya bisa dibilang tak terhingga. Ini tuh kayak setetes air di lautan. Benar-benar sebuah pertaruhan gila. Sebuah invasi yang dia anggap misi bunuh diri sama hampir semua orang. Nah, disinilah kita lihat benturan dua dunia. Raja Darius dari Persia coba nih dia nawarin deal. Damai, harta, separuh kerajaan. Tapi buat Alexander, ini bukan soal kompromi. Ini soal menang mutlak. Jawabannya, aku adalah Raja Asia. Itu bukan negosiasi. Itu adalah pernyataan bahwa kerajaan Darius ya udah jadi miliknya. Jadi, setelah naklukin kekaisaran terbesar di dunia, apa Alexander puas? Ya, jelas enggak dong. Buat dia, ini tuh baru pemanasan. Ambisinya itu nggak ada batasnya. Dan dia terus dorong pasukannya lebih jauh lagi menuju ujung dunia yang dikenal manusia saat itu. Coba kita bayangin bareng-bareng, 10 tahun. Non-stop pasukannya terus jalan. Dan nggak pernah kalah sekalipun. Mereka melintasi padang pasir Mesir yang panasnya minta ampun, mendaki pegunungan Afghanistan yang beku, sampai akhirnya nyentuh perbatasan India. Ini adalah kampanye militer dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Terus, apa dong yang akhirnya bisa ngalahin Alexander Agung? Ternyata, bukan tentara musuh. Satu-satunya kekuatan yang bisa ngalahin dia adalah tentaranya sendiri. Setelah 1 dekade perang tanpa henti, para prajurit setianya akhirnya nyampe di batas kemampuan mereka. Mereka capek, lelah, dan menolak buat melangkah lebih jauh. Dan disinilah ironi terbesarnya terjadi. Alexander, si penakluk dunia, sekarang harus berhadapan sama musuh yang paling gak dia duga. Pasukannya sendiri, orang-orang yang udah bawa dia ke semua kemenangannya itu. Sebenarnya, keluhan para prajurit ini masuk akal banget. Mereka ngelihat pemimpin mereka makin lama makin Persia, bahkan mantan musuh malah diangkat jadi tentara juga. Udah gitu perang terus-terusan bertahun-tahun jauh dari rumah. Wajar kalau mereka ngerasa capek dan kayak, ini pemimpin kita bukan yang dulu lagi. Puncaknya, pemberontakan pun pecah di kota Opis. Ini adalah ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Seluruh kekaisarannya bisa hancur berantakan. Coba deh, kalau kalian ada di posisi dia, apa yang bakal kalian lakuin kalau senjata terkuat kalian, pasukan kalian sendiri, malah berbalik ngelawan kalian? Jawabannya, wah ini jenius sekaligus kontroversial. Pertama, pemimpin pemberontakannya dihukum mati. Tegas. Kedua, prajurit biasa dimaafin, dia mengakui pengorbanan mereka. Dan langkah ketiga,
Ini yang paling radikal. Dia coba gabungin dua budaya dengan nikahin masal perwiranya sama bangsawan-bangsawan Persia. Tepat ketika semua masalah internal ini kayaknya udah mulai reda dan Alexander udah siap-siap mau naklukin Arabia, takdir berkata lain. Akhir hidupnya bakal datang secepat dan sedramatis awalnya. Di Babilonia, di pusat kerajaannya sendiri, Alexander tiba-tiba jatuh sakit. Cuma 11 hari, demam tinggi yang bikin pria tak terkalahkan ini jadi nggak berdaya sama sekali. Dan ya, udah gitu aja. Pada tanggal 10 Juni 323 sebelum Masehi, Alexander Agung, sang penakluk dunia, meninggal. Usianya baru 33 tahun. Sebuah perjalanan yang mengguncang peradaban berhenti mendadak, meninggalkan lubang kekuasaan yang sangat besar. Masalah terbesarnya adalah dia nggak pernah nunjuk pewaris yang jelas. Jadi, kekaisaran raksasa yang dia bangun pakai darah dan keringat itu langsung pecah. Jenderal-jenderalnya yang dikenal sebagai diadoci langsung saling sikut, rebutan wilayah peninggalannya. Tapi anehnya, walaupun kerajaannya hancur berkeping-keping, pengaruh Alexander itu justru abadi. Warisannya ternyata jauh lebih besar dari sekedar tanah jajahan, dan dampaknya bahkan masih kita rasain sampai sekarang. Biar kebayang skalanya, lihat aja perbandingan ini. Dalam waktu super singkat, dia bikin kerajaannya jadi 50 kali lebih besar dari warisan ayahnya. Wilayahnya nyebar di 3 benua loh, Eropa, Asia, sama Afrika. Gila kan? Tapi warisan terbesarnya itu bukan soal luas wilayah, tapi soal ide. Tanpa dia sadari, penaklukannya itu nyiptain fenomena budaya baru yang kita kenal sebagai Helenisme. Ini kayak perpaduan super keren antara seni, filsafat, dan bahasa Yunani dengan tradisi-tradisi dari Timur yang bakal mendominasi dunia selama ratusan tahun setelahnya. Nah, ini yang bikin kita mikir. Coba bayangin, kalau aja Alexander nggak meninggal di usia 33, kalau aja dia punya katakanlah 20 atau 30 tahun lagi buat terus menaklukkan dan membangun, dunia kita sekarang bakal kayak apa ya?